kasih yang bagus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nabiqun. Ya ampun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur adalah terbiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kami berdua, yaitu saya Suwarno Mulyo, kemudian Ibu Desita Darmayanti, akan berbagi praktik baik, yaitu aksi nyata dari modul 1.4 tentang budaya positif. Bapak Ibu yang kami muliakan, pertama-tama izinkan kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu sekalian karena berkenan hadir pada acara kami pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami presentasikan hari ini bisa memberikan dampak positif bagi lingkungan sekolah kita. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, presentasi pertama akan disampaikan oleh Ibu Desita Darmayanti. Kepada Ibu Desita kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Kalau tadi rekan saya mungkin terlupa, sebelum kita memulai acara ini, mari kita mengucap basmalah secara bersama-sama. Baik, terima kasih. Seperti yang disampaikan oleh rekan saya tadi, Pak Iswan Waluyo, bahwa kami di sini untuk melakukan berbagi praktik baik, yaitu yang berkaitan dengan tugas kami mungkin di Guru Penggerak Angkatan 11, itu tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Oke, sebelum kita mulai, biar suasananya lebih meriah lagi, saya ingin dengar yel-yel dari Bapak Ibu semua tentang SMA kita. SMA Negeri 1 Sidomulyo. Maju bersama. Ulangi lagi, 1, 2, 3. SMA Negeri 1 Sidomulyo. Maju bersama. Terima kasih, terima kasih. Oke, baik. Sebelum kita mulai nih, apa sih yang dikaitkan dengan, apa sih yang dimaksud dengan budaya positif? Ada yang ingin menyampaikan, kira-kira menurut kalian, menurut teman-teman dan Bapak Ibu semua, apakah yang dimaksud dengan budaya positif? Ada yang ingin memberikan pendapat? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut saya budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik yang bisa kita keluarkan dan kita lakukan dengan warga sekolah, baik lingkungan maupun Oke, baik, terima kasih. Ada yang ingin menambahkan atau ada yang mungkin berpendapat lain? Adakah? Dari bapak-bapak mungkin ada yang mewakili? Tadi sudah ibu-ibu. Sekarang bapak-bapak, kira-kira nih menurut bapak ibu semua, bapak-bapak yang terutama, budaya positif itu apa? Pak Agung, beri kami pendapatmu Pak. Ya, terima kasih. Budaya positif tidak lebih kurang sama dari yang disampaikan Ibu Puji. Jadi budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang sering kita lakukan dan bisa disebarkan atau ditularkan kepada orang-orang di sekitar kita. Oke, baik, terima kasih. Ya, seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibu tadi, bahwa yang dikatakan dengan budaya positif itu adalah nilai-nilai
keyakinan ataupun kebiasaan-kebiasaan baik yang kita lakukan atau kita biasakan yang tentunya ini berdampak untuk murid atau siswa, gitu ya. Dan ini yang akan kita bentuk menjadi suatu keyakinan yang nantinya kita akan praktekkan secara bersama agar di sekolah kita memang betul-betul bisa mempraktekkan yang namanya budaya positif. Seperti itu. Tujuannya kemana untuk penerapan budaya positif ini? Tujuannya adalah untuk membentuk anak kita menjadi anak-anak yang mungkin berkarakter baik, berbudi pekerti yang luhur, kemudian nalarnya juga kritis sesuai dengan dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila. Kemudian adapun konsep inti dari budaya positif itu adalah yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua itu adalah disiplin positif, ketiga nilai-nilai kebajikan, 4. Kebutuhan dasar manusia, 5. Motivasi perilaku manusia, 6. Posisi kontrol guru, 7. Keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Kita masuk yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Seorang guru diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya itu tumbuh subur. Anda akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanam. Jadi, apapun yang kita tanamkan kepada siswa itu tentunya harus berdampak baik kepada siswa itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita memang mau siswa itu baik, mungkin kita menjadi suri teladan dulu untuk siswa tersebut. Kemudian, dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, yang namanya menuntun siswa itu adalah hal yang harus kita lakukan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu yang mana? Kita harus tahu nih di lingkungan mana si anak tinggal. Artinya kita harus bisa melakukan pendekatan kepada siswa tersebut, mungkin dari segi orang tuanya seperti apa, kemudian ekonominya bagaimana, tinggal di lingkungan yang seperti apa. Itu yang harus kita perhatikan. Kenapa? Ini akan memudahkan kita untuk mengadakan pendekatan secara individual kepada siswa. Kemudian kodrat zaman yang seperti apa? Untuk kodrat zaman ini, kita tentunya untuk yang sekarang tidak bisa menggunakan metode belajar yang begitu-begitu saja. Begitu ya. Karena mungkin untuk informasi saja, siswa, apalagi kita tingkat SMA, siswa kita itu selangkah lebih maju dari kita. Sumbernya dari mana? Dari benda pipih yang pintar menurut mereka. Kadang kita belum tahu apa-apa, tiba-tiba mereka, bu, oh yang ini, bu, oh yang itu. Artinya dengan perkembangan zaman ini, seorang guru juga harus bisa mengikuti perkembangannya itu agar tidak tertinggal dengan siswa itu sendiri. Kemudian kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tempat untuk bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga, dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter murid tumbuh dengan baik. Artinya, gimana sih kalau misalnya kita menciptakan pembelajaran yang menyenangkan? Ketika suasana menyenangkan itu bisa tercipta, tentunya kalau anak-anak udah senang, kita mau ngasih apapun bisa diterima. Seperti itu ya. Kita harus tahu bahwa memang yang namanya sekolah itu adalah tempat kita bercocok tanam, lahan kita di sini. Kemudian ketika kesuksesan itu diraih oleh siswa di kemudian hari, tentu kita ikut bangga. Karena apa? Kita pernah ikut andil di dalamnya, pernah menuntun mereka untuk menuju kesuksesan tersebut. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk pembelajaran paradigma baru. Nah, dalam pembelajaran paradigma baru ini, yaitu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada tanda kutip berdiferensiasi. Bapak Ibu, adakah yang sudah mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi? Sudah belum ya? Sudah.
Bu Eka boleh minta tolong pembelajaran yang berdiferensiasi itu seperti apa? Baik, sebelumnya menurut saya untuk pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik. Jadi kita harus tahu di dalam kelas itu setiap anak itu pasti memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nah, itu harus kita nggak bisa memberikan perlakuan yang sama terhadap murid itu. Jadi harus tahu berdasarkan tingkatannya, anak yang misalkan berkemampuannya rendah, kita harus beri perlakuan yang berbeda dengan siswa yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi daripada teman-teman. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Tepuk tangan untuk Bu Eka. Betul sekali apa yang dikemukakan oleh Bu Eka tadi, bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu adalah bagaimana guru itu bisa merancang suatu metode pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Itu kita tidak bisa kalau mungkin zaman dulu itu semua guru yang penting udah nyampein nih si anak ngerti atau tidak, udah pokoknya yang penting kita sudah mentransfer materinya gitu. Sedangkan yang sekarang untuk paradigma baru ini, bahwa pembelajaran itu harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan siswanya. Misal nih untuk setiap siswa nih unik, tidak bisa kita samakan, semua berbeda-beda, hidupnya saja berbeda, kemudian pola pikirnya berbeda, daya tangkap seseorang juga berbeda, dan kita tidak bisa menyamaratakan itu semua pada murid yang ada di kelas kita. Artinya untuk bisa mencapai tujuan tersebut, lebih baik kita sebelum masuk ke kelas itu mengadakan asesmen. Nih biasanya yang pertama dilakukan itu adalah untuk mengetahui gaya belajar siswa. Mungkin sesekali kita harus menayangkan materi kita dengan bentuk video. Ada juga yang mungkin kita harus ke lapangan untuk bagi mereka yang menyalurkan yang gaya belajarnya itu kinestetik. Kemudian yang mungkin kita harus membuat suatu lagu atau semacamnya yang bentuknya audio untuk mereka yang punya gaya belajar auditori. Ya, ini adalah salah satu strategi yang bisa kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan siswa tersebut. Karena memang tidak semua siswa itu punya gaya belajar visual yang memang harus baca buku atau harus ada yang dilihat. Ada juga orang yang ketika belajar itu ngedengerin temannya aja ngomong, dia bisa hafal. Atau dia memang belajarnya tuh yang sambil lari ke sana, lari ke sini. Nah, itulah tugas kita sebagai guru itu untuk menuntun atau memfasilitasi siswa agar kebutuhan belajarnya itu terpenuhi. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu silakan dibaca dulu slide yang ini. Yang pertama adalah ini adalah tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua pengetahuan positif itu efektif dan bermanfaat. 3 itu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita berevaluasi tentang diri kita sendiri. Apakah kita mungkin sudah pernah melakukan hal yang sudah tertera di depan? Ada yang bisa memberikan pendapat? Pada dasarnya menurut Bapak Ibu semua, kira-kira siapa yang bisa mengontrol siswa? Ibu Fajar silakan berpendapat. Halo.
dalam proses pembelajaran. Di sana kita bisa mengontrol siswa yang mungkin membutuhkan apa yang mereka butuhkan. Di sana kita sebagai pengontrol dalam proses pembelajaran. Oke, baik. Terima kasih Ibu Fajar untuk pendapatnya. Ada yang ingin menanggapi pendapat dari Ibu Fajar tentang ilusi bahwa guru mengontrol murid? Menurut Bapak Ibu nih, kita sebagai guru itu memang punya hak enggak sih untuk mengontrol murid? Bahasanya begitu. Kita ini memang haruskah untuk mengontrol murid itu seperti apa? Teman-teman yang lain gimana? Bapak silakan. Baik, terima kasih. Kalau tadi ada pertanyaan bahwa apakah kita punya hak untuk mengontrol murid siswa, ya? Sangat punya, ya, karena memang keberhasilan atau tidaknya kita di dalam proses belajar di kelas itu sebenarnya tergantung pada pengontrolan guru kepada siswa. Karena siswa ya jelas kalau tidak dikontrol, jelas proses belajar mengajar itu tidak akan berhasil. Justru kontrol dari guru terhadap siswa itulah yang menentukan berhasil atau tidaknya keberhasilan proses belajar mengajar di kelas. Begitu. Oke, baik Bapak, terima kasih. Oke. Jadi menurut Bapak Ibu setujukah tentang guru mengontrol murid? Setuju? Pak Iswan bisa menanggapi? Ya, saya menambahkan ya Bapak Ibu. Pada dasarnya tidak ada manusia yang bisa mengontrol manusia lain, walaupun nampaknya itu bisa kita lakukan. Kalau kita bisa mengontrol orang lain, tentu tidak akan ada masalah lagi di dalam kelas. Kenyataannya tetap ada di dalam kelas siswa yang tidak bisa kita kontrol. Berarti secara umum bahwa teori kontrol terhadap manusia itu hanya bisa dilakukan oleh dirinya sendiri. Kita bisa mengkondisikan secara umum, tapi kita tidak bisa mengontrol setiap individu yang ada di kelas. Itu kalau menurut saya. Walaupun secara umum kita bisa mengkondisikan kelas, tapi tidak mengontrol manusia. Bagaimana ketika kita melakukan treatment kepada siswa yang misalkan bermasalah, dan ternyata treatment kita tidak memberikan dampak? Kita sering melihat ada siswa yang bermasalah di kelas kita misalkan. Sudah kita ajak diskusi secara baik-baik, sudah kita tegur, kemudian mungkin ada yang memberikan hukuman, tapi tidak berubah. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya mereka hanya bisa mengontrol diri mereka sendiri, dan kita hanya bisa mengontrol diri kita ketika mendapatkan siswa yang seperti itu. Memang secara umum kita bisa mengkondisikan kelas, tapi untuk mengontrol manusia lain pada dasarnya kita tidak bisa. Karena kalau tidak lahir dari kesadaran diri, maka manusia tidak bisa dikendalikan oleh orang lain, kecuali dengan hukum misalkan yang tegas, gitu ya. Tapi hukum yang tegas itu bukan berarti kita kontrol perilaku manusia. Itu kalau menurut kami. Tapi mengkondisikan kelas, ya itu mampu, itu bisa. Tapi untuk mengontrol setiap individunya, itu kalau menurut saya kita tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol secara pribadi. Mungkin gitu ya. Lanjut. Kemudian, nah ini adalah teori kontrol dan teori respon. Stimulus respon ini adalah teori-teori berkenaan dengan manusia yang lama. Kemudian teori kontrol ini adalah teori terbaru. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama,
Tetapi teori kontrol, teori terbaru menyatakan bahwa realitas kebutuhan kita berbeda. Walaupun Bapak Ibu mengajar misalkan di dalam kelas, misalkan IPA, untuk yang ke-13 masih ada IPA. Di situ kan IPA sains eksak ya, dominannya seperti itu. Tapi kita lihat kenyataannya di dalam kelas, walaupun itu sama-sama eksak, tapi mereka tetap berbeda-beda. Kenapa? Karena realitas dan kebutuhan kita berbeda. Kemudian yang berikutnya, semua orang melihat hal yang sama. Ini adalah teori lama. Kemudian teori terbarunya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Gambaran tentang sesuatu hal itu bisa berbeda-beda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini adalah teori lamanya. Nah, teori barunya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Makanya kalau pembelajaran lama itu biasanya lebih teacher center atau berpusat kepada guru. Kita memberikan pemahaman bla 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 bla. Nah, kalau sekarang student center, guru hanya sebagai fasilitator di kelas. Kenapa? Karena memang realitanya kebutuhan siswa itu berbeda-beda, kemampuan siswa berbeda-beda. Bahkan bisa jadi untuk yang sekarang ini siswa jauh lebih canggih dibandingkan dengan kita. Dulu saya ketika misalkan belajar matematika, kemudian saya dapati sesuatu yang sulit, kemudian saya cari referensi, saya harus ke perpustakaan, nggak ketemu. Kadang ke bawah Ramayana misalkan. Di bawah Ramayana kan dulu ada toko buku bekas itu ya. Ya. Sekarang hanya dengan AI misalkan, itu sangat sudah luar biasa. Bahkan buat skripsi saja sekarang tinggal masukin judul, kemudian subbab-subbabnya bisa keluar semuanya di situ. Nah, terkadang kita juga harus belajar kepada anak-anak. Kenapa? Karena zamannya sudah berubah. Nah, makanya guru sekarang lebih kepada fasilitator, hanya untuk menuntun siswa. Agar apa? Agar mereka menemukan apa yang menjadi bakat, kelebihan, minat dari mereka, sehingga bisa lebih optimal. Kemudian teori lama, orang lain bisa mengontrol saya. Teori yang terbaru, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini yang tadi ya, bahwa yang bisa mengontrol diri kita dan orang lain ya hanya kita dan orang lain itu gitu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, mungkin kalau dulu gitu ya, kalau kita sudah gagal membujuk, maka harus kita paksa. Kalau sekarang kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau misalkan kita gagal untuk melakukan bujukan, ya berarti mungkin kita harus kolaborasi, kemudian lebih bervariatif gitu ya. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Kalau sekarang model berpikir menang-menang. Ya, tidak ada kalah. Nah, budaya positif yang berikutnya yaitu disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Ini namanya disiplin positif. Ya, jadi kalau dia melakukan sesuatu masih karena mungkin imbalan, mungkin karena pengen hadiah, dapat hadiah, atau karena dia takut misalkan dihukum, nah berarti dia belum melakukan disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik.
Kemudian budaya positif yang lainnya yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini adalah nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai yang disepakati bersama. Berarti nilai kebajikan ini bisa jadi berbeda daerah satu dengan daerah yang lainnya, tergantung kepada sosial, kultural, dan budaya suatu wilayah. Nah, contoh nilai-nilai kebajikan dalam institusi organisasi yaitu profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian dalam program sekolah, misalkan toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dalam komitmen. Kemudian keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, budaya positif yang lainnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, setiap manusia tentu memiliki kebutuhan. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kita mengenal ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Berarti kalau bertahan hidup itu kira-kira apa saja Bapak Ibu? Ya, berarti makan, ya kan? Kalau nggak makan berarti kita bisa mati, ya kan? Makan, terus tempat tinggal, ya pakaian. Nah, itu kebutuhan hidup. Kemudian keamanan serta kesehatan. Ya, kalau lifestyle ini kebutuhan hidup bukan? Kesenangan, ya. Kebutuhan hidup, bertahan hidup ini tadi ya. Kemudian yang kedua kasih sayang, yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kemudian kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ini adalah kebutuhan rasa kasih sayang. Kemudian kebutuhan yang ketiga penguasaan. Ya, harga diri, keinginan untuk dianggap, keinginan untuk dilihat gitu ya. Kemudian kemampuan untuk memimpin, kemudian berprestasi, dan juga diakui dan didengar. Itu adalah penguasaan. Yang keempat, kebebasan, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, kemudian mampu mengendalikan diri. Kebutuhan yang kelima yaitu kesenangan. Ya, kebutuhan kesenangan seperti bermain, humor, kemudian antusiasme, kemudian tertawa. Nah, Bapak Ibu, kalau ada anak-anak yang bermasalah di kelas, pasti ada salah satu dari 5 kebutuhan ini yang tidak terpenuhi. Ya, pernah kita melihat ada anak yang bermasalah? Sering. Coba ya. Ya, Pak Sual. Biasanya apa, Pak? Kalau yang bermasalah sih paling banyak yang tidur di kelas. Ya, tidur di kelas. Sama jarang mencerna tugas. Ya, oke, pertama dulu lah, tidur di kelas lah. Kira-kira dari 5 kebutuhan hidup ini mana yang tidak dipenuhi ketika anak tidur di kelas? Apa? Ya, bisa jadi kesenangan karena bosan kan? Bosan kan? Kantuk. Ya. Kemudian mungkin juga penguasaan. Kenapa? Dia tidak pernah dianggap di kelas. Ya, karena saya nggak dianggap, ya saya nggak ada, tidur aja lah gitu kan? Tidur juga bapak ibunya nggak negur kok, ya udah tidur aja enak kan gitu. Berarti ada kebutuhan hidup, salah satunya yaitu penguasaan yang tidak terpenuhi. Nah, ini bisa kita ketahui dengan cara kita melakukan
ya dialog, diskusi ya, kita tanya-tanya gitu ya. Jadi kalau ada anak yang bermasalah di dalam kelas pasti ada salah satu kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Ada yang kadang misalkan tidak terpenuhi dari rumah, misalkan kekurangan kasih sayang. Dia di sekolah biasanya bertingkah aneh-aneh, ya kan? Kenapa? Karena dia pada dasarnya sebenarnya pengen adanya rasa kasih sayang, cuman mengeluarkannya dalam bentuk yang salah, gitu ya. Kurang duit. Kalau kurang duit berarti kebutuhannya mana? Bisa bertahan hidup kalau nggak makan misalkan. Bisa juga kesenangan, misalkan pengen HP segala macam, kan itu kesenangan namanya kan? Ya. Mau saya. Ya, ini teori tentang kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi ini kita bedakan menjadi dua. Yang pertama adalah motivasi yang lahir dari ekstrinsik atau dari luar. Yaitu ada dua. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau mungkin ada hukuman. Terkadang orang taat patuh kepada kita karena kita menerapkan hukuman, ya kan? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi dua itu motivasi yang dari luar. Bisa jadi dia takut dihukum atau dia menginginkan sesuatu, imbalan. Nah, motivasi yang terbaik adalah motivasi yang lahir dari dalam dirinya, kesadaran diri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi yang terbaik. Kalau mereka motivasinya karena imbalan, nanti ketika nggak ada imbalan mereka nggak aktif lagi. Ya, coba ada lomba, hadiahnya motor. Terus ada lomba, oh nggak ada hadiahnya. Coba. Kira-kira peminatnya banyak nggak? Iya, bisa jadi pada nggak mau ikut kan? Ngapain capek-capek lah, nggak ada hadiahnya kan gitu kan? Kalau hadiahnya misalkan motor gitu, wah langsung HP gitu kan? Wah. Apalagi gratis gitu kan? Ya, manusia kan sukanya gratis lah. Enggak ya? Oh enggak. Oke, berikutnya adalah hukuman. Hukuman itu biasanya pertama tidak terencana atau insidensial, gitu ya, secara tiba-tiba, gitu ya. Itu namanya hukuman. Bersifat satu arah, ya. Kemudian berupa hukuman fisik ataupun psikis, hukuman fisik maupun mental, gitu ya. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Yang kedua, murid dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Itu konsekuensi. Nah, yang ketiga yaitu restitusi. Nah, ini salah satu budaya positif. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Di sini restitusi itu harus muncul di dalam dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Jadi restitusi itu mereka sadar dengan kesalahannya secara kesadaran diri, kemudian mencari solusinya. Jadi bukan orang lain yang memberikan solusi. Kita sebagai guru itu hanya membimbing siswa supaya mereka mampu menemukan solusi dari masalah mereka. Jadi bukan kita yang menentukan kamu harus gini, harus gini, harus gini. Ini restitusi. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Lanjut, udah? Ya, silakan. Baik, terima kasih. Nah, ini kaitan tadi di awal kita sudah pernah bahas tentang posisi kontrol guru. Yang pertama itu adalah menghukum,
kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Coba kita mengevaluasi diri kita. Kita sudah berperan di posisi kontrol guru yang mana? Penghukum. Untuk penghukum ini mungkin ada tipikal guru yang tidak mau tahu alasan dari siswa itu melakukan kesalahan, gitu ya. Udah, pokoknya ketika ada siswa yang misalnya menggunakan sepatu tidak berwarna hitam. Ini, Bapak kamu tahu, kamu pulang ganti sepatumu atau kamu keliling lapangan. Itu adalah tipikal posisi kontrol guru yang menghukum. Yang kedua itu adalah pembuat rasa bersalah. Untuk pembuat rasa bersalah ini, misal kita sebut Riko namanya. Oke, sudah tahu ya. Kisah nyata gitu. Oke, ini kisah nyata. Bukan misal ya. Oke, kita sudah ajak ngobrol, kita berikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk si anak ini agar kesadarannya muncul dan mampu mencari solusi dari masalah yang dia sedang hadapi. Tapi kemudian dia mengulangi kesalahan yang sama. Posisi pembuat rasa bersalah akan mengeluarkan statement seperti ini. Kemarin kan sudah begini, kita sudah buat kesepakatan begini, kamu sudah membuat solusi yang seperti ini. Ibu kecewa loh nak sama kamu, karena kamu ternyata tidak memenuhi apa yang sudah kamu atau kita sepakati kemarin. Itu adalah pembuat rasa bersalah. Jadi memunculkan rasa bersalah si anak agar dia merasa tidak nyaman. Seperti itu. Kemudian atau yang ketiga, teman kita atau rekan kita yang biasanya berposisi sebagai teman siapa? Pak Ego mungkin? Iya, sip. Ayo nak masuk. Cuma sebentar loh Bapak ini belajarnya, gitu kan? Ayolah. Kita belajar juga kan untuk diri kita sendiri. Jadi ada kalimat-kalimat tertentu seperti kita menggunakan bahasa yang sama dengan teman kita. Kemudian pemantau. Nah, untuk pemantau ini itu adalah guru yang selalu bilang, ini yang kamu lakukan ini tidak sesuai dengan peraturan yang sudah kita sepakati. Ini tidak ada dalam aturan sekolah. Gitu. Jadi si guru ini berperan sebagai monitor bagi siswa. Jadi segala sesuatunya dikaitkan dengan aturan yang ada di sekolah atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Yang paling baik dari kelima posisi ini adalah manajer. Untuk posisi manajer ini kita akan lihat. Nah, ini untuk posisi manajer ini kita memunculkan kesadaran dari siswanya. Dengan cara apa? Dengan memberikan pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat siswa itu berpikir, saya harus melakukan hal seperti apa agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ini adalah contoh nih, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya adalah siswa terlambat masuk hampir setiap hari. Nih, untuk penghukum udah jelas. Ada hukuman fisik atau psikis yang diberikan oleh guru. Kemudian untuk membuat rasa bersalah, lihat kalimatnya. Kamu tidak kasihan sama bapak, sama ibu. Kemarin lo begini, kok sekarang begini, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kalimat berikutnya, kamu sudah mengecewakan bapak atau ibu, seperti yang saya bilang tadi. Posisi yang ketiga, ayo dong bantu bapak atau ibu. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Jadi bahasanya itu lebih ke ya friendly gitu ya. Bagaimana kita bisa berbicara layaknya seperti dengan teman kita.
Kemudian itu yang untuk pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Nah, ini selalu berkaitan dengan aturan. Yang paling baik adalah ini, manajer. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu itu? Jadi tugas kita hanya menuntun si anak untuk menemukan solusi yang sekiranya bisa memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Karena memang tugas kita itu hanya sebagai fasilitator, gitu ya. Tugas kita hanya menuntun nih perubahan anak itu tidak tercipta karena kita. Karena kita adalah bentuk motivasi ekstrinsik. Kalau dia masih takut dengan hukuman, kemudian melakukan karena imbalan, itu masih motivasinya karena orang lain atau orang luar. Oh iya, saya berubah karena takut nih dipanggil orang tuanya sama Bu Desita, misalnya. Itu masih motivasinya dari luar. Tapi ketika misalnya kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya membuat dia berpikir bagaimana perubahan itu memang dampaknya untuk diri dia sendiri, itu akan lebih baik. Karena apa? Yang bisa mengontrol diri seseorang itu adalah orang itu sendiri atau dirinya sendiri. Begitu. Nah, kita nih, untuk teman-teman yang ada di depan saya, posisi manakah yang paling sering dilakukan? Pasal hukum pernah membuat anak dalam posisi seperti apa sampai Bapak bisa menjatuhkan hukuman? Untuk kasus saya sih, untuk kayak murid yang terlambat nih, misalnya di jam saya itu untuk terlambat Bapak tolerin misalnya 20 menit atau 15 menit ya Bu. Nah, untuk siswa ini pernah terlambat sampai setengah jam. Nah, itu saya beri hukuman biasanya melalui hukuman fisik Bu, seperti push up itu 10 kali. Nanti kalau dia mengulangi kesalahan kedua kalinya, nanti akan berlipat ganda Bu. Jadi seperti itu saya hukumnya. Oke, terima kasih. Sebelum Bapak masuk ke kelas tersebut, apakah sudah dibuat kesepakatan kelas dengan anaknya? Sudah Bu, jadi pas awal pembelajaran, sebelum mulai pembelajaran itu sudah saya buat aturan apa saja yang harus siswa itu lakukan atau patuhi, yaitu konsekuensinya nanti ada hukuman, seperti itu Bu. Jadi ada peraturan yang saya buat sebelum mulai pembelajaran awal itu dimulai. Ya, berarti kan sebelumnya kita buat kesepakatan kelas dulu nih ya. Ya. Ini nih di jam pelajaran Bapak harus begini. Setuju? Misalnya si siswa itu setuju, oke, kita buat kesepakatan gitu ya. Ya. Kemudian ketika ada kesepakatan biasanya ada konsekuensi. Bentuk konsekuensi yang Bapak terapkan itu adalah hukuman push up misalnya ya. Ya. Oke, terima kasih. Ada teman-teman yang lain yang mungkin posisi kontrolnya itu bukan penghukum? Oh, Bapak dipersilakan. Oke. Bapak bisa ke depan. Oke. Dipakai nggak? Ada belas. Oke, silakan Bapak. Baik, mungkin saya menggunakan kata modis. Kita tadi tentang teman. Setelah lebih dari 24 tahun saya di sini, rupanya mungkin penghukum itu udah nggak cocok. Kenapa? Ketika siswa itu lulus, saya terngiang apa yang pernah saya lakukan waktu jam sekolah. Tapi ketika sebagai teman, mungkin 5-4 tahun belakangan saya menggunakan teman. Kenapa? Karena itu lebih cocok dengan Yosa. Kenapa? Dia lebih nyaman dengan saya gitu loh. Ada yang mungkin tidak ada pembedaan, walaupun di kelas ada sedikit pembedaan, saya di depan, dia di belakang. Tapi yang lebih cocok itu sebagai teman. Kenapa? Siswa kita ini sudah semakin dewasa, ilmunya pun sebagai tinggi dengan kita. Saya pun belajar TikTok itu dari siswa gitu loh. Jadi siswa itu kan sangat lebih teman. Kenapa? Karena dia itu lebih dewasa dalam hal teknologi. Mungkin dalam usia oke saya dewasa, tapi dalam teknologi dia lebih bagus. Oke, cuma itu aja. Terima kasih. Oke, baik Bapak, terima kasih. Mana siswa yang jadi teman? Siswanya. Ya,
Untuk Banyuman Negro sendiri berarti sudah mempraktekkan posisi kontrol sebagai seorang teman. Jadi kalau kita sama teman itu bisa sama-sama belajar gitu ya Pak ya. Tidak hanya kita yang mentransfer ilmu, tapi juga ada beberapa bagian yang mungkin kita juga harus belajar dari siswa, gitu ya. Kemudian untuk teman-teman yang lain gimana? Oke, silakan Bapak. Kita sini Pak. Ini di videoin Pak. Cek Jangan satu. dipikirin Pak. Pak ini jadi posisi. Iya, silakan Bapak. Oke, terima kasih. Saya agak tergelitik di belakang, berarti saya lagi sambil dengerin, terus akhirnya saya tergelitik. Dari 5 tipe ini, mungkin pengalaman saya belum sepanjang pengalamannya Pak Negro, tapi dari pengalaman saya yang singkat itu, saya rasanya dari 5 tipe ini, kayaknya saya sudah pernah melakukan semuanya. Oke, keren. 5-5-nya sudah pernah ya. Tapi kemudian saya terbesit ada pertanyaan. Ketika 5 ini sudah dilakukan semua, tapi ternyata si anak ini masih melakukan kesalahan yang sama, mengulangi kesalahan, apa yang salah sebetulnya? Oke. Itu yang ingin saya tanyakan itu kan. Jadi menghukum kita juga sudah pernah, meskipun bukan fisik ya, bukan secara fisik, artinya bukan dengan kekerasan fisik, tapi ya dengan itu membersihkan sampah atau apa dan lain sebagainya. Membuat rasa bersalah juga sudah pernah. Mungkin di BK juga kita sering ketemu ya Bu ya, kalau ada anak yang bermasalah, kamu nggak ingat orang tuamu begini dan sebagainya. Bolak-balik gitu kan. Terus kemudian jadi teman juga sudah saya rangkul anak-anak, terutama kalau saya yang anak-anak yang kebetulan wali kelasnya saya, biasanya begitu pendekatannya, saya jadikan mereka sebagai teman. Ayolah, tolonglah dibantu. Ini juga toh buat kalian sendiri gitu dan sebagainya. Tapi pertanyaannya itu tadi, setelah semua ini dicoba dipraktekkan, ternyata besoknya masih ngulangin lagi kesalahannya. Kira-kira yang salahnya di mana? Oke, terima kasih Pak Mukrasin. Ada yang bisa menanggapi nggak kawan-kawan yang lain? Kira-kira nih, kalau setelah 5-5-nya ini sudah dilakukan gitu, tapi masih juga si anak melakukan gitu lagi gitu. Ini sebenarnya yang salah yang mana ini? Oh. Oke, Pak Isman bisa menanggapi? Yang bisa mengontrol orang lain. Kalau tidak ada kesadaran diri yang timbul dalam dirinya sendiri, gitu ya. Walaupun sekeras apapun. Kalau sekarang kita hukum, besok misalkan mereka lulus, kan kita nggak ketemu kita lagi. Kira-kira mereka kalau seperti itu lagi, misalkan kuliah, akan ngulangin nggak kira-kira? Bisa jadi ngulangin Pak. Ya. Kenapa? Karena tidak timbul dari kesadaran diri. Ya. Yang terpenting adalah kita sudah mengupayakan semaksimal mungkin, semua teori sudah kita lakukan, kita coba, kita praktekkan. Masalah hasil yaitu kembalikan lagi kepada mereka. Kalau mereka nggak mau berubah seperti apapun kita tekan, ya tetap saja lah. Oke, gimana Bapak? Tapi memang untuk murid Ya. itu kalau udah lulus bisa jadi dia nggak berubah. Tapi bisa jadi dia berubah. Bisa jadi berubah. Soalnya ada contoh kasus teman abang saya Pak. Abang saya Ya. yang kedua itu temannya kerja di Alfamart Pak. Terus abang saya ketemu sama dia ngomong, Brian ya? Iya. Kamu siapa? Saya cuma kamu loh, Bri. Saya udah lama loh. Oh, kamu yang bandel itu ya dulu? Iya. Begitu ya kesannya. Iya, terus dia ngomong lagi, saya nyesel dulu. Saya kayak guru, telat, kayak gitu. Ya, akhirnya mana ya? Tidak bisa mengulang waktu lagi. Ya, betul. Ya, artinya setelah dihukum keluar kesadaran dalam dirinya. Ternyata kesadarannya tidak muncul pada saat dia SMA Pak. Iya. Iya, di kemudian hari. Oke. Wah, banyak yang harus dibangunkan. Iya. Banyak yang masih tidur ternyata ya. Ya, itu tadi ya. Jadi kita hanya berupaya untuk membantu ya, tapi tidak bisa memaksakan orang lain. Bahkan dengan hukuman sekalipun. Kalau ternyata setelah dihukum dia sadar, berarti memang ada kesadaran diri yang muncul. Gitu ya. Nah, makanya kita harus lebih mengupayakan agar kesadaran dirinya itu yang muncul.
Kalau kita kan bisa melihat karakter siswa ya. Ada siswa yang dengan cara dihukum kesadaran dirinya keluar, ya berarti dihukum bagus nih. Ada yang cuma dinasihati baik-baik, kasihan bapak ibumu udah kepanasan di sawah, tuh biarin kamu sekolah, kok kamu malah malas-malasan. Ada yang dengan seperti itu sadar, ada. Tapi ada yang nggak mempan, ya ada juga. Gitu. Jadi setiap anak, setiap individu itu adalah pribadi yang unik, gitu ya. Dan tidak ada satu treatment yang pasti yang bisa menyelesaikan masalah setiap orang. Pasti akan berbeda-beda, tergantung dari karakteristik siswa. Itu tadi, kebutuhannya berbeda-beda. Ada kebutuhan yang tidak terpenuhinya berbeda-beda, gitu ya. Ada yang misalkan tadi kebutuhannya, misalkan kebutuhan hidupnya nggak terpenuhi, misalkan di rumah dia susah untuk makan, Pak. Bolos sekolah terus kan? Nah, bolos sekolah terus, kemudian kita kasihnya di kelas, oh yaudah yuk kita mainan, ya, ice breaking, senang-senang di kelas. Kira-kira dia akan rajin nggak sekolah? Enggak, kebutuhan di rumahnya, kebutuhan hidupnya masih belum terpenuhi, ya kan? Untuk makan susah, untuk berangkat ke sekolah susah. Mau dibuat sesenang apapun di kelas, kalau kebutuhan itunya belum terpenuhi, ya dia tidak akan bisa berubah. Gitu ya Pak. Jadi masing-masing setiap individu itu unik, memiliki karakteristik yang berbeda-beda, treatmentnya juga berbeda-beda. Tapi pada dasarnya itu tadi, tidak ada orang yang bisa mengontrol orang lain. Jadi kalau kita sudah melakukan treatment seperti itu, ya sudah, kita harus mengontrol diri kita sendiri. Apa? Ya sudah, kita sudah mengupayakan, kita sudah berusaha. Nggak bisa kita memaksakan orang lain, gitu ya. Ya, terima kasih. Lanjut. Oke, sekarang kita ke keyakinan kelas. Oke, Bapak Ibu, silakan dijawab. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda motor ya, roda 2 ya? Kira-kira untuk apa? Untuk keselamatan. Coba kita lihat. Ya, untuk keselamatan. Pertanyaan yang kedua. Pada saat pandemi kemarin, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Menjaga kesehatan, untuk keselamatan juga, ya kan? Ya, untuk kesehatan dan atau keselamatan. Nah, keyakinan kelas yaitu nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi nilai-nilai keselamatan itu namanya keyakinan. Kemudian keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Itu tadi ya, nilai-nilai yang baik. Nah, tadi sudah ada restitusi ya, tadi ya, treatment salah satunya yaitu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya, kembali ke kelas dengan karakter yang lebih kuat. Ketika ada anak yang telah melakukan kesalahan, mereka kita berikan treatment restitusi, yaitu kesadaran dirinya kita gugah supaya muncul untuk mencari solusinya, dan mereka dengan sadar diri melakukan solusi itu. Supaya apa? Supaya ketika mereka kembali ke komunitasnya, mereka sudah lebih kuat dan tidak mengulangi kesalahan lagi. Ini adalah restitusi. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini adalah segitiga restitusi.
Jadi tahapan dalam melakukan restitusi yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Ya, misalkan ada anak yang berbuat kesalahan, kemudian kita panggil. Yang harus kita lakukan pertama adalah menstabilkan identitasnya. Tidak apa-apa melakukan kesalahan, itu hal yang wajar. Itu manusiawi. Bapak juga dulu pernah melakukan kesalahan yang sama. Nah, itu untuk menstabilkan dulu supaya dia tidak terpukul karena merasa bersalah. Kan ada orang yang setelah merasa bersalah tuh aduh terpukul banget gitu kan, mau ketemu teman-temannya malu gitu kan. Nah, kita stabilkan dulu bahwa hal-hal seperti itu namanya manusiawi. Setelah stabil identitasnya, kita melakukan validasi tindakan yang salah. Misal, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu, ya kan? Ini menanyakan tindakan yang salah. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru, misalkan. Nah, itu namanya validasi tindakan yang salah. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Misalkan, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Misalkan dia di kelas itu mencontek, padahal kita sudah punya keyakinan kelas dari kesepakatan yang kita buat, yaitu tidak boleh mencontek saat ulangan. Nah, dia melakukan kesalahan itu. Nah, kita sebagai manajer di sini harus menanyakan kepada mereka keyakinan apa yang telah kita sepakati. Kemudian yang berikutnya, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, ini untuk mencari solusi. Jadi bukan kita, kamu harus gini, kamu tidak boleh gini. Ya, kita memunculkan kesadaran dalam diri mereka supaya mereka menemukan solusi atas masalahnya mereka sendiri, gitu ya. Sehingga ketika mereka sudah menemukan solusi itu, mereka bisa kembali kepada kelasnya, komunitasnya dengan sikap yang lebih kuat, lebih tangguh. Nah, Bapak Ibu, terakhir ini ada soal cerita. Monggo, Bu Des. Oke. Baik. Ini ada contoh soal, contoh kasus. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun, beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Kemudian Bu Dani bilang, Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Ini adalah kalimat yang dikemukakan oleh Bu Dani. Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lirih, gimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun diam membisu. Nah, dari kasus tadi, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Tadi ada sedikit dialog ya antara Bu Dani dengan Fajar gitu. Nah, menurut Bapak Ibu semua, posisi kontrol apa nih yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Mungkin slide sebelumnya Bapak. Oke. Oke, kita perhatikan kalimatnya. Gimana Bu Indah? Yang kalau saya baca dan saya cermati, memang kontrolnya itu adalah membuat rasa bersalah.
karena ada kata kamu tidak kasihan sama ibu ya, ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu, dan responnya pun dia membisu seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih. Ada pendapat lain kah? Atau memang kita setuju dengan pendapatnya Bu Winda? Yaitu membuat rasa bersalah. Nih, membaca sikap Fajar, kira-kira nih kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar ini tadi? Ya kan tadi malas-malasan, tidur-tiduran di kelas gitu kan, tidak memperhatikan. Kira-kira nih kebutuhan apa yang harus dipenuhi? Karena tadi kan ada 5 kebutuhan dasar manusia ya. Kebutuhan bertahan hidup, kemudian kasih sayang, penguasaan, kemudian kebebasan dan kesenangan. Nah, dari kelima ini kebutuhan dasar yang mana yang menurut Bapak Ibu itu tidak terpenuhi dalam diri Fajar? Bu Dorcas? Gimana Ibu? Silakan ke depan. Kalau menurut saya, tadi kan kondisinya Fajar itu ngantuk dan suka tidur. Mungkin anaknya adalah tipe yang kalau belajar itu harus visual. Jadi dia butuh mungkin harus senang atau ada humor. Apalagi pelajarannya bahasa Inggris. Itu bisa. Terima kasih, tepuk tangan Ibu untuk Ibu Dorcas. Oke, bisa jadi pada dasarnya mungkin si Fajar ini emang gak senang tuh dengan yang namanya bahasa Inggris. Ya, gak mudeng. Jadi ya akhirnya karena merasa tidak senang itu tadi, ya udah akhirnya malas-malesan dan lain sebagainya. Ternyata kebutuhan yang tidak terpenuhi itu adalah kesenangan. Nih, ketiga nih, bila mana Ibu Dani mengambil posisi manajer, apa yang akan dilakukan oleh atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Oke, siapakah yang bisa berpendapat? Nih, kalau tadi kan ada segitiga restitusi ya. Kemudian kita juga tadi mempelajari tentang posisi kontrol. Nah, kalau misalnya itu Bu Dani ini mengambil peran sebagai manajer, kira-kira nih apa yang dikatakan oleh Bu Dani kepada Fajar? Gimana Bu Dorcas? Silakan. Oke. Baik, tadi aku lihat yang segitiga atau yang mungkin akan Ibu Dani sampaikan. Pertama dia mengingatkan anaknya, kamu ini siswa nak, jadi sekiranya kamu ikut pembelajaran. Nah, kedua, Bu Dani mempertanyakan, kenapa ibu panggil kamu ke depan? Apa kesalahan yang kamu buat? Dan seterusnya mungkin Bu Dani akan kasih solusi. Jadi menurut kamu belajar yang menyenangkan itu seperti apa yang harus ibu sampaikan atau ibu lakukan di kelas itu juga. Baik, terima kasih. Oke. Ya, artinya ketika Bu Dani ini mengambil peran sebagai seorang manajer, memang harus ada pertanyaan-pertanyaan bermakna yang diajukan kepada Fajar. Tentunya yang pertama memang iya, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu manusiawi. Ibu juga pernah salah dulu. Kemudian menanyakan nih, kenapa, alasannya kenapa kamu melakukan tadi tidur-tiduran, kemudian malas-malasan, tidak memperhatikan. Itu juga perlu kita tanyakan kepada siswa. Kemudian tentunya kita dalam di kelas itu sebelum memulai pembelajaran, ketika bertemu pertama kali dengan siswa juga akan membuat kesepakatan kelas nih. Kita tanyakan nih, peraturan mana yang mungkin sudah pernah dilanggar oleh si Fajar dengan sikapnya yang seperti itu. Jadi memang kalau untuk posisi kontrol sebagai manajer ini memang kita harus banyak bertanya, karena tujuannya adalah menuntun siswa itu menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi, atau
jalan keluar dari perlakuan yang sudah dia buat tadi, seperti itu. Oke, ini sudah sampai di akhir ya. Oke Bapak, bagaimana ini penutupnya nih Pak Iswan? Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kita di sini bukan berarti bahwa kita yang paling benar gitu, bukan ya. Kita kan di sini diskusi. Kemudian namanya teori itu berarti ada tadi teori lama, teori baru gitu kan. Mungkin akan ada teori yang terbaru lagi gitu kan. Berarti tidak ada kebenaran yang absolut gitu ya. Karena semuanya berdasarkan dimensi, misalnya dimensi waktu, gitu, dimensi zaman gitu ya. Nah, itu tadi adalah apa yang kami pelajari selama di CGP. Mungkin itu tadi kalau misalkan teori kontrol, misalkan kalau yang orang lama itu kan misalkan teori lamanya tadi dikatakan bahwa setiap orang bisa mengontrol orang lain. Nah, begitu ada teori yang baru bahwa tidak ada orang yang bisa mengontrol orang lain, gitu ya. Jadi sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi di sini kami sama-sama belajar dan mencari ilmu dan saling berkolaborasi, dan mudah-mudahan kita semua kedepannya nanti bisa gantian Bapak Ibu yang berada di depan sini untuk mempresentasikan aksi nyatanya di berikutnya CGP Angkatan 12 ya. Ya, mudah-mudahan kita bisa saling sama-sama belajar untuk setidaknya ada pengalaman-pengalaman baru, hal-hal baru yang bisa kita praktekkan di sekolah, terlebih di kelas kita. Dan mungkin kita akan lebih berpandangan lebih luas gitu ya, sehingga akan membuat diri kita lebih wise gitu kalau menemukan anak-anak yang bermasalah. Kalau dulu tuh pertama-tama ngajar, wah, kayaknya kalau ada murid yang masalah tuh bawanya gak emosi gitu kan gitu kan. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, kemudian wawasan kita bertambah, itu akan membawa pembawaan diri kita untuk lebih wise gitu. Kita lebih berpikir rasional. Oh, mungkin anak ini ada begini-begininya gitu kan. Mungkin tadi ada masalah di rumah gitu kan. Jadi kita tidak langsung terpancing emosi. Itu yang saya rasakan setelah banyak belajar gitu. Untuk materi kita, aksi nyata kita pada siang hari ini sampai di sini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk Bapak Ibu guru semua karena berkenan telah bersama-sama kami membantu kami dalam memaparkan berbagai praktik baik di sekolah. Tentunya tidak ada manusia yang sempurna. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Allah yang Maha Ampun. Saya akhiri. Oh ya, mari kita tutup dengan baca lafaz hamdalah. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Jono mengatakan membangkitkan kesadaran, tapi nggak disinggung tadi loh bagaimana kita membangkitkan kesadaran siswa itu gitu loh. Dari pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaannya yang membangkitkan dia ya. Jadi buat pertanyaan-pertanyaan bermakna yang memunculkan kesadaran dia.